sudah menemukan jati dirinya, dia akan sejajar dengan keteraturan semesta. Sikapnya akan realistis, ucapannya, perkataannya, pikirannya, perbuatannya, semuanya akan selaras dan realistis. Nah, orang-orang semacam inilah yang disebut authentic atau real self. Pikiran, tubuh, perasaan, hatinya, semuanya sudah selaras. Jati diri itu adalah bagaimana kita menjadi diri sendiri seutuhnya, setotal-totalnya, gitu kan. The real self. Depan nanti kita akan bahas. Nah, kadang kita ya nggak tahu diri sendiri ini apa dan siapa. Ya, kita introspeksi, kita kontemplasi ke dalam. Kadang kita nggak tahu diri sendiri ini apa dan siapa. Untuk menjadi diri sendiri atau untuk menjadi jati diri yang sejati, biasanya harus melakukan pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai the real and authentic self. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menjadi diri sejati di tengah dunia ini yang penuh distraksi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih jati diri itu. Jati diri adalah bagaimana kita menjadi diri sendiri seutuhnya dan setotal-totalnya. Untuk menjadi jati diri yang sejati, kita sebagai manusia akan melakukan pencarian. Namun, banyak dari kita yang belum menyadari bahwa jati diri itu sudah ada di dalam diri kita, namun kita tidak menyadarinya, karena kita masih ignorant. Nah, kita itu terlalu sibuk dengan psychological mind yang akhirnya sosok kita yang sebenarnya menjadi terkubur dan tergantikan oleh sosok baru yang sebenarnya itu bukan diri kita. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita mengaktifkan kesadaran kita, bukan kesadaran mental ataupun psychological, namun kesadaran spiritual. Nah, orang yang asing dengan dirinya sendiri, pada suatu titik tertentu, dia akan bertanya, siapa sih diri saya? Who am I? Nah, orang-orang yang bertanya seperti itu bukan berarti telah kehilangan jati diri, namun jati dirinya itu terkubur oleh obsesi-obsesi yang sebenarnya bukan dirinya gitu. Nah, itu merupakan tekanan dari ketidakpercayaan diri. Namun sebaliknya, orang yang sudah menemukan jati dirinya, dia akan sejajar dengan keteraturan semesta. Sikapnya akan realistis, ucapannya, perkataannya, pikirannya, perbuatannya, semuanya akan selaras dan realistis. Nah, orang-orang semacam inilah yang disebut authentic atau real self. Pikiran, tubuh, perasaan, hatinya, semuanya sudah selaras. Dan orang-orang seperti itu hidupnya akan harmonis, penuh ketenangan, penuh kebahagiaan. Tuh. Bukan berarti orang-orang yang hidupnya harmonis, orang-orang yang hidupnya harmonis atau penuh ketenangan bukan berarti dia lepas dari masalah. Namun, ketika dilanda suatu masalah, dia bisa menghandlenya dengan tenang dan rileks. Orang otentik, keseluruhan dirinya itu telah terhubung dengan sang kuasa dan energi semesta. Nah, oleh karena itu, dirinya itu murni dan tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu, karena dia telah melampaui itu semua, berbeda dengan orang-orang yang ignorant, yang masih terjebak dalam time and space. Nah, dengan begitu, orang-orang otentik akan mengetahui segalanya. Dia akan selalu menemukan berbagai solusi untuk segala masalah yang menimpa dirinya. Nah, karena dia mengetahui segalanya, dia selalu menemukan solusi, karena itulah hidupnya menjadi tenang dan harmonis, walaupun dilanda oleh banyak masalah. Nah, walaupun dari orang-orang otentik adalah fake self. Orang-orang fake self hidupnya akan dipenuhi dengan kamuflase, kepura-puraan, halusinasi, ilusi, dan banyak energi-energi buruk lainnya. Hidupnya itu akan selalu terbebani, dan rasanya itu sangat berat sekali untuk bersyukur. Dan fake self juga selalu merasa hampa karena dia telah disconnect dengan Yang Maha Kuasa. Nah, disitulah kita harus menyadari
ketika di mana di situ ada konflik, maka itu bukanlah diri kita yang sebenarnya. Nah, ketika kita berpikir mengenai sesuatu dan kita mengikuti pikiran itu, contohnya pikiran-pikiran buruk, apakah itu kita? Tentu saja bukan. Itu adalah pikiran buruk itu sendiri, dan itu jika kita tidak attach kepada pikiran tersebut, maka kita ya akan harmonis, akan tenang gitu. Jadi kebanyakan fake self itu dia mengidentikan dirinya dengan pikiran-pikiran buruk, dengan perasaan-perasaan buruknya, dia mengikuti pikiran-pikiran dan perasaan tersebut. Itulah yang menyebabkan jiwa dan kehidupannya menjadi penuh tekanan dan kecemasan, ketakutan, dan banyak pikiran-pikiran negatif lainnya. Nah, tidak hanya pikiran saja, begitu juga dengan perasaan serta keinginan. Contohnya ketika kita ditinggalkan oleh pasangan kita atau oleh teman kita, tentu saja kita akan merasa sedih. Namun kita tidak perlu attach dengan kesedihan tersebut terlalu lama dan menjadi takut, gelisah dan sebagainya, karena kesedihan tersebut itu bukanlah diri kita yang sejati. Itu hanyalah emosi-emosi yang muncul dikarenakan hasil dari respon dari tubuh kita terhadap pikiran kita. Jadi kita tidak perlu mengidentikan diri kita dengan perasaan-perasaan negatif tersebut. Nah, ketika pikiran kita mengidentifikasikan diri kita dengan bentuk, dengan form, maka di situ muncullah ego. Nah, authentic self itu sudah formless dan timeless. Nah, authentic self ini sangat-sangat jarang ditemukan karena rata-rata orang-orang itu menjadi robot bagi pikiran dan perasaannya sendiri. Kita hanya menjadi pikiran-pikiran buruk kita hanya jika kita menaruh trust pada pikiran-pikiran tersebut. Kalau misalnya muncul pikiran-pikiran buruk, perasaan-perasaan negatif, kita tidak perlu mempercayainya gitu. Pasti akan ada suatu titik di mana pikiran dan perasaan itu muncul, namun kita tidak perlu menaruh trust padanya. Kita harus tetap melakukan detachment gitu. Jangan attach terhadap pikiran dan perasaan-perasaan buruk tersebut. Itu karena diri sejati kita yang benar-benarnya diri kita itu bukanlah pikiran-pikiran maupun perasaan-perasaan tersebut. Tuh, yang kita perlu lakukan sekarang hanyalah melampauinya. Nah, orang-orang yang selalu mengikuti impuls negatifnya dan tidak mau menjadi dirinya sendiri, dirinya yang seutuhnya, lebih memilih hidup dalam kepura-puraan. Itu jadi walaupun dia sukses, dia punya mobil mewah, baju mahal, dan hal-hal materialistis yang lainnya, namun dia tidak merasakan atau mendapatkan hal-hal yang bermakna gitu. Jadi kebanyakan fake self, orang-orang yang berpura-pura itu menutupi diri sejatinya itu dengan mungkin seperti mobil mewah dan lain-lainnya. Namun kita tidak bisa memukul rata orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya mobil mewah, memakai baju mahal, orang-orang yang wealthy, itu dia semua kesuksesannya itu dihasilkan oleh real self atau authentic self-nya gitu. Jadi tidak semua orang yang seperti itu adalah orang-orang yang fake self. Nah, orang-orang yang fake self itu dia tidak akan memiliki karakter yang kuat dan kokoh. Dia akan rentan memiliki mental loser. Gitu. Nah, seseorang yang fake self itu dia akan suka berdebat karena perdebatan adalah salah satu cara di mana dia membuktikan dirinya. Dia akan membela diri mati-matian di depan orang lain untuk melakukan pembuktian seperti itu. Namun setelah itu apa yang didapat setelah dia berdebat, setelah dia melakukan pembelaan, pembuktian, yang didapat hanyalah secuil kepuasan dan secuil kepuasan dari pembuktiannya tersebut, dan dia tidak benar-benar melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan gitu. Nah, berlawanan dengan seseorang yang otentik, orang yang otentik tidak akan pernah berusaha meyakinkan siapapun karena dia tidak pernah mencari pengakuan dari orang lain. Dia hanya meyakini dirinya sendiri dan dia percaya pada perkataan serta perbuatannya sendiri. Dia memahami jika ia menjadi diri otentiknya akan banyak orang yang membenci dia, yang tidak suka dia dan berusaha menjatuhkan serta menghinanya. Namun
dia tidak akan peduli karena dia hanya meyakini dirinya sendiri. Bukan berarti dia keras kepala, tapi telinganya akan selalu terbuka dalam mendengarkan kritikan juga saran dari orang lain. Namun dia tidak akan mendengarkan hinaan-hinaan ataupun orang-orang yang berusaha menjatuhkan dia. Nah, orang-orang otentik tidak suka berdebat karena debat hanyalah sebuah wacana yang akan menunjukkan seberapa inginnya orang untuk meyakinkan orang lain. Sedangkan orang otentik tidak merasa butuh untuk meyakinkan orang lain. Nah, namun ini kontekstual. Orang otentik tahu kapan harus diam dan kapan harus berdebat. Nah, selain itu, orang-orang yang tidak menjadi dirinya sendiri, mungkin saja ia adalah seorang pekerja keras, seseorang yang sukses, namun ia tidak pernah mendapatkan apa-apa yang bermakna selain pencapaian semu atau award. Jadi dia melakukan itu semua, melakukan kerja kerasnya, dan segala kesuksesannya itu dilakukan demi mendapatkan award, yaitu pengakuan dari orang lain. Tuh, jika kita mendapatkan award dari real self, maka itulah divine grace. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan hal-hal positif, kita bekerja keras, jangan melakukan itu untuk pengakuan orang lain, namun lakukanlah itu untuk kita dapat berbuat hal-hal baik. Lakukan itulah dengan ikhlas. Oleh karena itu, untuk diri kita dapat menemukan, mengetahui, dan menjadi diri kita yang sebenar-benarnya, itu sangat-sangat penting, karena kita akan merasakan kekuatan spiritual, dan kita mendapatkan kekuatan batin, dan akan banyak miracle atau keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidup kita. Tuh. Nah, namun tentu saja kita menjadi real self atau authentic self itu tanpa ekspektasi. Nah, karena ekspektasi hanyalah akan membuat kita tergelincir. Nah, sementara jika kita belum menjadi real self, maka kita akan terus merasakan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan banyak hal-hal negatif lainnya yang terjadi dalam hidup kita. Batin kita akan lemah dan kita akan menjadi budak pikiran serta perasaan yang ditanamkan oleh orang lain dan lingkungan. Jadi ketika kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, ketika ada yang mencemooh kita, mencaci maki kita, menghina kita akan jatuh, kita akan tumbang gitu. Karena kita melakukan apa-apa itu ya untuk mendapatkan award, pengakuan dari orang lain gitu. Nah, itulah yang tidak boleh kita lakukan. Sebaliknya kita harus total surrender, kita memasrahkan segalanya yang berada di luar diri kita, yang berada di luar kendali kita pasrahkan semuanya kepada alam semesta, kepada Tuhan. Nah, dan yang pasti kita harus berdoa. Jadi ketika kita sudah bisa menjadi real self atau authentic self, apapun situasi dan kondisi yang melanda diri kita, jika kita menjadi diri sendiri, tetap akan terasa kebahagiaan. Kita tetap akan merasa tenang, harmonis, tetap relax. Ada masalah, kita tetap menyelesaikannya dengan tenang. Jadi kita itu tidak, sebagai manusia, nggak akan mudah untuk mengeluh dan akan selalu mudah bersyukur. Nah, kita bisa melewati masalah sebesar apapun dengan mudah. Dan orang-orang yang authentic self tidak lagi mengejar dunia. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali, kita harus total surrender untuk dapat menjadi diri yang authentic dan real. Nah, begitu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Semoga pada hari ini kita sama-sama bisa belajar bareng-bareng dan pelan-pelan berproses menjadi diri yang authentic dan real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.